Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang peraturan daerah pasal 21 huruf B yang berbunyi setiap orang atau badan dilarang membuang dan menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman, sungai, dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan. Pasti kita tidak asing lagi dengan yang namanya sampah. Sampah merupakan suatu benda yang tidak ternilai atau tidak berharga yang ada di sekitar lingkungan masyarakat. Di Indonesia, kita dapat melihat sampah di mana-mana, khususnya di daerah perkotaan, dan sekarang menjadi masalah besar lingkungan Indonesia. Permasalahan sampah sekarang menjadi hal yang krusial. Bahkan, sampah dikatakan sebagai masalah kultural, karena dampaknya dapat terkena di berbagai sisi kehidupan, terutama di kota-kota besar. Sampah yang dihasilkan di Indonesia per hari mencapai 60 juta ton. Jadi, jenis sampah yang dihasilkan didominasi oleh sampah organik yang mencapai 60%, dan sampah plastik 15%. Lebih dari 1 juta kantong plastik digunakan setiap menitnya, dan 50% dari kantong plastik tersebut dipakai hanya sekali, lalu langsung dibuang. Ketika berbicara tentang sampah, berarti kita berbicara tentang bagaimana cara penanggulangan terhadap sampah itu sendiri. Namun demikian, seperti yang kita temui pada kenyataannya, sampai saat ini tingkat pelayanan sampah di Indonesia umumnya masih relatif rendah, sehingga tidak seluruh timbunan sampah terkelola. Akibatnya, sebagian sampah hanya ditumpuk di sekitar sumber sampah, dibuang di saluran air, dibakar secara terbuka, dan ditimbun di pekarangan, sehingga mengakibatkan pencemaran lingkungan dan menyebabkan banjir. Jadi, kita sebagai warga masyarakat yang baik, penting bagi kita untuk berkontribusi terhadap upaya pelestarian lingkungan hidup. Upaya yang dapat kita lakukan untuk mengatasi sampah plastik dalam kehidupan sehari-hari antara lain: 1. Menggunakan bak sampah untuk membuang botol air plastik, wadah makanan, dan bahan plastik lainnya. 2. Hindari membuang sampah dari plastik di ruang terbuka, tempat umum, saluran air, sungai, pantai, laut, dan sumber daya alam lainnya. 3. Ikuti peraturan pemerintah yang berkaitan dengan manajemen plastik. 4. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan dan bahaya sampah plastik. Misalnya menginformasikan kepada kerabat atau tetangga. 5. Ikut gotong royong membersihkan lingkungan di sekitar rumah dari sampah, termasuk sampah yang terbuat dari plastik. Dengan melakukan berbagai langkah tersebut, kita dapat mengendalikan penggunaan plastik dan pencemaran sampahnya. Maka dari itu, mari sama-sama patuhi peraturan yang sudah ada. Sesuatu hal yang kecil namun memiliki dampak yang begitu besar bagi lingkungan. Mari kita biasakan diri untuk tidak membuang sampah sembarangan. Mari kita jaga keasrian dan keindahan lingkungan dengan selalu membuang sampah pada tempatnya, agar bumi kita selalu sehat. Mungkin sekian pemaparan dari saya terkait sampah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.